Perjalanan cinta beda usia antara aktris kondang Wulan Guritno dan Sabda Ahesa memang telah berakhir pada tahun 2023 lalu. Namun miris, sebuah konflik hukum justru hadir menodai akhir drama asmara keduanya. Iya, pasalnya aktris kelahiran tahun 1981 itu secara tiba-tiba menggugat sang mantan kekasih untuk mengembalikan uang talangan sebesar 396 juta rupiah yang diduga sebagai modal untuk melakukan renovasi rumah. Bergulirnya kasus panas yang melibatkan sepasang mantan kekasih itu juga telah sampai ke Pengadilan Agama Negeri Jakarta Selatan. Sayangnya, dari 2 kali pemanggilan pihak pengadilan, Sabda belum pernah sekalipun menunjukkan batang hidungnya. Diketahui 2 pemanggilan itu terjadi pada tanggal 22 dan tanggal 29 Februari kemarin. Lantas, bagaimana komentar pakar hukum Firman Chandra akan aksi mangkir yang 2 kali dilakukan oleh Sabda Ahesa? Jadi pada saat sidang pertama, itu diundang penggugat dan tergugat untuk hadir di tanggal tertentu sesuai dengan rilas atau panggilan sidang. Kemudian tergugat tidak datang. Diundang lagi tuh oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk datang biasa 2 minggu kemudian. Kemudian nggak datang lagi. Diundang sekali lagi. Jadi diundang tuh 3 kali total. Kalau sampai tidak hadir lagi, berarti sidang ini kan akan dilanjutkan ke pokok perkara. Jadi penggugat membawa saksi, penggugat membuktikan ada dokumen perjanjian. Kemudian kalau memang ada saksi ahli. Setelah itu diputus langsung oleh majelis hakim. Namanya putusan majelis hakim first take. First take itu tanpa kehadiran tergugat. Dikabulkan semuanya. Putusan sah. Kalau nggak hadir, tinggal nanti pihak yang nggak hadir itu ada perlawanan kalau dia mau melawan, namanya first set. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim yang bersangkutan, yaitu Pak Afrizal Hadi, SMH, dan hakim tersebut telah menetapkan hari sidang yang pertama Kamis 22 Februari 2024. Artinya sidang itu sudah berlangsung Kamis kemarin untuk sidang yang pertama, tapi tergugat tidak hadir. Nah, karena tidak hadir, kemudian hakim menunda persidangan untuk hari Kamis tanggal 29 Januari besok. Tapi saya meyakini tergugat akan hadir kok. Mungkin di sidang berikutnya. Karena kalau nggak hadir sayang, tidak bisa memberikan argumen gitu lah. Apakah betul utangnya? Jangan-jangan ini kan klaim sepihak dari penggugat. Kalau tergugat bilang tidak kok, itu memberi gitu ya. Kan di situ nanti perlawanan dari perdata itu gitu. Jadi ada alat bukti, ada saksi, pasti saksi penggugat ada, saksi tergugat pun ada. Namun kalau tidak hadir, putusannya adalah first take, putusan tanpa kehadiran tergugat. Namun lagi-lagi, sidang perdata itu diawali dengan mediasi. Penggugat datang, prinsipalnya dan kuasa hukumnya. Tergugat kalau ada kuasa hukumnya datang juga, mediasi di situ. Terkait dengan dana talangan, apakah dikembalikan, kapan, kalau memang ada kesepakatan, bikin tertulis lagi. Supaya apa? Gugatan di pengadilannya selesai. Jadi mereka bikin perjanjian yang terpisah gitu. Tapi kalau misalnya dispute, berarti sidang dilanjutkan sesuai dengan hukum acara perdata. Gugatannya itu adalah gugatan yang intinya di dalam posita disebutkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan dana talangan senilai 396.150.000 rupiah. Itu inti pokok gugatannya. Berarti ini kan larinya perdata, karena langsung ke sebuah tempat namanya pengadilan negeri. Kalau pidana itu kan harus melewati sebuah proses integrated criminal justice system lewat kepolisian atau KPK atau kejaksaan. Kalau ini langsung berarti dipastikan itu perdata. Tinggal nanti pada saat membuktikan punya dasar bukti yang kuat nggak? Apakah ada perjanjian di situ? Apakah ada sebuah kontrak talangan? Kalau itu ada,
itu harus disampaikan kepada majelis hakim di sana. Kemudian tulisannya apa di perjanjian tersebut? Apakah hutang piutang? Atau bantuan? Atau talangan? Atau titipan? Nah ini harus klausulannya jelas gitu. Karena di situ akadnya dari sebuah perjanjian. Katakanlah penggugat sudah menggugat ke pengadilan negeri terkait dengan dana sekitar 390 jutaan. Nah tinggal dikembalikannya kapan? Kalau memang dikembalikannya ada tertulisnya tanggal berapa gitu lah. Nah ditunggu, kalau lebih dari itu berarti kan wan prestasi. Hanya sekedar ngejar konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi.com. Bergulirnya kisruh panas yang melibatkan Wulan dan Sabda Ahesa pastinya memancing reaksi terkejut dari berbagai pihak. Pasalnya, selama menjalani hidup sebagai sepasang kekasih, keduanya memang terbilang gemar mempertontonkan sisi romantis. Terlebih lagi, Firman Chandra menjelaskan bahwa rumitnya kasus ini dapat melahirkan sebuah laporan polisi bila agenda perdata tidak menemui titik terang. Lantas, mungkinkah aksi mangkir yang dilakukan Sabda Ahesa merupakan sebuah tanda bahwa dirinya justru akan menggugat balik sang kekasih? Dan apa pula niat Wulan Guritno dibalik dilayangkannya gugatan ini menurut pandangan Firman Chandra? Yang pasti di situ isi gugatannya mungkin ya ada sita jaminan. Jadi nanti uang untuk renovasi itu rumahnya misalnya katakanlah di Kemang gitu, itu yang akan disita sesuai dengan nilai putusannya. Mungkin harganya lebih mahal pasti kan, tapi yang dikejar oleh penggugat adalah uangnya kembali kan begitu. Terserah mau dilelang, mau dijual, mau diapain, penggugat hanya butuh senilai 390 juta something itu. Sementara masih perdata berarti hanya ganti rugi saja. Di situ pasti ada material sama imaterial misalnya. Materialnya 395 juta, imaterialnya mungkin berapa ratus juta gitu lah. Nah itu nanti jadi satu kesatuan putusan. Kalau pidana harus bikin LP, jadi nggak bisa satu putusan itu perdata digabungin pidana. Jadi kalau mau katakanlah mau dibuatkan adanya dugaan penipuan gitu, berarti dilaporkanlah ke Polda Metro Jaya atau Polresta Jakarta Selatan. Nah itu baru unsur pidananya masuk. Kemudian ada proses, ada PAI, ada klarifikasi, ada gelar perkara, penyelidikan, penyidikan. Kalau memang terbukti berarti ditetapkan menjadi tersangka terlapor tersebut. Tapi tetap perdata harus selesai dulu, nggak bisa digabung. Misalnya perdata besok bikin LP gitu, nggak bisa, harus selesai dulu, tuntas. Nah itu dasar nanti untuk bikin LP-nya. Jadi putusan pengadilan negeri yang sekarang itu murni ganti rugi, jadi perdata saja. Penggugat pasti sudah mengirimkan somasi semestinya. Karena sekarang dasar dari hukum acara perdata, upayakan ada somasi dulu, kemudian bertemu, setelah itu mediasi. Dispute nggak? Kalau dispute baru daftarkan atau registerkan gugatan sesuai dengan domisili EKTP dari tergugat. Karena ini menyangkut masalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Bisa saja mungkin masuk pasal pencemaran nama baik, atau mungkin pasal yang dia akan lagi coba konstruksikan. Ya tahu lah, artinya boleh saja melaporkan gitu lah. Atau menggugat balik, kan namanya perdata bisa namanya gugatan balik kan bisa juga. Misalnya ganti rugi apa di perdata boleh tuh menggugat dan menggugat balik, itu boleh. Paling nanti bermainnya berikutnya adalah laporan polisi di ranah pidananya.